Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Silvia Novianti dengan NIM 242101010017. Saya akan mempresentasikan makalah Pancasila yang berjudul Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia dan Sumber Hukum Nasional. Dengan rumusan masalah: 1. Apa pengertian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia? Yang kedua, bagaimana Pancasila berfungsi sebagai dasar negara Indonesia? Yang ketiga, apa pengertian Pancasila sebagai sumber hukum nasional? Dan yang keempat, bagaimana Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum nasional? Tujuan dari rumusan masalah tadi yaitu: 1. Menjelaskan konsep Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, mengidentifikasikan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, menjelaskan konsep Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Yang keempat, mengidentifikasikan fungsi Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Karena Pancasila sudah dipandang sesuai dengan keyakinan bangsa Indonesia, maka Pancasila dianggap sebagai dasar negara. Ini dijelaskan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya di sidang BPUPKI. Dia menyatakan kami melakukan ini karena di Republik Indonesia kami membutuhkan satu dasar yang statistik dan dapat digunakan untuk yang membutuhkan dasar yang dapat berfungsi sebagai statistik dan bintang pemimpin. Jika kita mencari data statistik yang digunakan untuk menganalisis semua orang, maka kita perlu menyertakan orang itu dalam analisis kita. Jika kita perlu mengidentifikasi elemen-elemen yang tidak diterima secara luas dalam masyarakat Indonesia, mungkin bukan ide yang baik untuk menggunakannya sebagai dasar bagi generasi berikutnya. Pengertian Pancasila berasal dari dua kata, yaitu dari bahasa Sanskerta. Dua kata yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Ini berarti ada beberapa faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Berikut 5 sila Pancasila, yaitu 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada sila pertama ini menjadi sumber yang paling mendasar sebagai nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Segala macam aspek penyelenggaraan negara harus memuat nilai-nilai yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua terkandung nilai-nilai bahwa sebagai makhluk sosial yang hakikatnya tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain, maka kita tidak boleh mementingkan diri sendiri dan harus bersikap adil baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Pada sila ketiga menjadi salah satu faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia. Melalui persatuan ini dapat mewujudkan perdamaian dan masyarakat. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat yang berarti bahwa negara Indonesia menganut demokrasi yang artinya bagaimana setiap individu itu dapat hidup bersama dengan individu yang lain. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila kelima ini memiliki arti bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlakuan yang adil, baik dalam bidang politik, hukum, ekonomi, sosial maupun lainnya. Pengertian dari dasar negara Republik Indonesia. Negara merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, mekar, dan dapat mati atau lenyap. Maka dasar negara terdiri dari unsur-unsur berikut, yaitu dasar atau fondasi, tujuan yang menetapkan arah bangsa, dan pedoman yang menetapkan dan mencapai tujuan bangsa. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara memiliki kedudukan sebagai berikut. 1. Sebagai landasan dari semua hukum di Indonesia. Kedua, menjelaskan kebatinan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, merumuskan sumber hukum bagi hukum nasional. Yang keempat, sebagai landasan dari Undang-Undang 1945. Dan yang kelima, norma-norma yang mengharuskan undang-undang
untuk mewajibkan undang-undang atau peraturan lain yang diperlukan untuk melindungi budi pekerti yang luhur. Peran Pancasila dalam ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Pancasila sebagai bangsa pemersatu. Kedua, Pancasila sebagai dasar filsafat atau pandangan dalam berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi nasional. Dan yang keempat, Pancasila sebagai dasar berfungsi sebagai fondasi untuk semua undang-undang yang ada. Dan yang kelima, Pancasila adalah identitas bangsa. Implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam berbagai cara untuk mendukung ekosistem bangsa Indonesia. Di antaranya, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Dalam bidang politik ini, prinsip-prinsip Pancasila dapat diterapkan dengan cara mendorong atau mendukung setiap individu yang aktif dan terlibat serta dalam proses pemilihan pemimpin, baik di tingkat daerah maupun negara. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Pancasila dapat diimplementasikan dengan cara sederhana pada kehidupan sehari-hari, seperti aktif dalam koperasi, selalu membeli dan menggunakan produk lokal, dan melakukan kerjasama ekspor dan impor. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Ini dapat diterapkan dengan aksi bela negara bangsa Indonesia. Yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Ini dapat diimplementasikan dengan cara menghormati dan mendorong serta melakukan pertukaran budaya antar daerah di Indonesia. Yang kelima, implementasi Pancasila dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Pancasila dapat diterapkan dengan cara menerapkan sikap kebangsaan yang biasanya dilakukan pada hari Senin, yaitu upacara bendera, atau pada hari-hari penting lainnya seperti Hari Sumpah Pemuda. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara meliputi globalisasi, intoleransi, radikalisme, korupsi. Upaya-upaya untuk mengatasi tantangan Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai berikut. 1. Penguatan ideologi. Penguatan ideologi adalah upaya untuk memperkuat pemahaman dan ikatan terhadap Pancasila sebagai ideologi nasional dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan dan menanamkan nilai-nilai Indonesia sesuai prinsip-prinsip Pancasila. Yang ketiga, penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya untuk memastikan bahwa hukum dan hak asasi manusia di Indonesia ditegakkan. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan standar hidup dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pembahasan yang kedua yaitu Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Sebagai negara hukum, Indonesia sangat dipengaruhi oleh agama, alam, kepercayaan, budaya, dan bahasa. Sebagai contoh dari keragaman suku dan budaya melahirkan hukum adat. Dari sisi agama, kita mengenal agama Islam. Selain itu, ada hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum umum, hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Dengan berlakunya lebih dari satu hukum di Indonesia, maka tidak menutup kemungkinan terjadinya tumpang tindih selama pelaksanaannya. Sebagai sumber hukum, Pancasila berfungsi sebagai simbol nasional Republik Indonesia. Hal ini berlaku untuk seluruh Indonesia, termasuk pemerintah, provinsi, dan masyarakat umum. Berbagai ancaman yang dapat dihadapi di Indonesia seperti hubungan antara demokrasi dan keragaman. Kedudukan Pancasila sebagai sumber hukum nasional memiliki 3 poin. 1. Sumber hukum adalah sumber untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. 2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Yang ketiga, sumber hukum konstitusi nasional adalah Pancasila sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 1945. Peran Pancasila sebagai sumber hukum mengandung arti bahwa Pancasila berkedudukan sebagai 1. Ideologi hukum Indonesia. 2. Kumpulan nilai-nilai yang harus berada di belakang keseluruhan hukum Indonesia. Yang ketiga, asas-asas yang harus diikuti sebagai petunjuk alam mengadakan pilihan hukum di Indonesia.
Dan yang keempat, sebagai suatu pernyataan dari nilai kejiwaan dan keinginan bangsa Indonesia juga dalam hukum. Implementasi Pancasila sebagai sumber hukum nasional. Sebagai dasar dari semua hukum, Pancasila tidak kalah dalam memiliki daya mengikat dalam sistem hukum nasional. Ada dua upaya untuk sebagai dasar semua hukum, Pancasila tidak hanya memiliki kedudukan hukum, tetapi juga diterapkan dalam sistem hukum. Ada dua upaya untuk ini, yaitu satu, menetapkan Pancasila sebagai jenis aliran hukum positif dan menetapkan Pancasila sebagai puncak peraturan perundang-undangan. Satu, menjadikan Pancasila sebagai suatu aliran hukum. Jika dicermati dalam literasi hukum yang membahas tentang aliran hukum, maka dapat ditemukan suatu pola dinamis terkait terbentuk dan eksisnya suatu aliran hukum. Terciptanya suatu aliran hukum berawal dari adanya suatu pemikiran tentang hukum ideal yang dikemukakan oleh seseorang ataupun beberapa orang ahli hukum berdasarkan realitas dan kebutuhan sosial masyarakat dalam suatu waktu dan wilayah tertentu. Implementasi yang kedua yaitu mendudukan Pancasila sebagai puncak hierarki peraturan perundang-undangan. Sebagai dasar dari semua hukum, Pancasila memiliki legitimasi atau rumah hukum, tetapi tidak memiliki kedudukan dalam hierarki perundang-undangan. Mengenai Pancasila dalam bidang pengaturan perundang-undangan, perlu dicatat bahwa ada pandangan yang tidak produktif yang menyatakan bahwa Pancasila tidak etis dalam pengaturan perundang-undangan karena merupakan prinsip dasar yang nasional yang dianggap sebagai fondasi hukum. Akan tetapi, jika seorang mengikuti teori tersebut yang menyatakan bahwa hierarki norma adalah dasar, maka Pancasila sebagai dasar norma harus ditemukan dalam tata urutan perundang-undangan dari atas ke bawah sebagai berikut. 1. Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang keempat, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang kelima, peraturan pemerintah. Yang keenam, peraturan presiden. Yang ketujuh, peraturan daerah provinsi. Dan yang kedelapan, peraturan daerah kabupaten atau kota. Kedudukan Pancasila sebagai puncak hierarki perundang-undangan tidak serta-merta mengurangi status Pancasila sebagai simbol nasional dan pandangan hidup, melainkan berfungsi sebagai alat untuk menggambarkan kekurangan dari hukum yang mengatur perundang-undangan. Kesimpulan dari presentasi tadi yaitu, sebagai dasar negara Indonesia, Pancasila memiliki fungsi dan nilai-nilai penting bagi bangsa negara yang disebut sebagai pandangan hidup dan nilai-nilai yang harus diimplementasikan ke dalam norma kehidupan berbangsa dan bernegara secara praktis dengan mempertahankan konsistensi dan relevansinya. Sila-sila Pancasila adalah contoh dari kesatuan yang bulat dan sistematis. Sebagai dasar negara, Pancasila harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, keadilan, dan kerakyatan dalam semua aspek kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Pernyataan resmi Pancasila sebagai simbol nasional Republik Indonesia adalah Undang-Undang 1945 pada alinea keempat yang dengan jelas menyatakan Pancasila sebagai simbol nasional. Karena Pancasila adalah aspek fundamental dari budaya Indonesia dan cara hidup bangsa, maka pelaksanaannya sangat penting. Sebagai dasar dari semua hukum nasional, Pancasila belum diterapkan secara praktis. Reformasi ternyata membuat status Pancasila dalam tatanan hukum mengalami ketergerusan. Ini dipengaruhi oleh tiga poin, yaitu pertama, ada perlawanan terhadap Orba yang telah dijadikan alat untuk memperkuat kekuasaan dan melindungi otoriter. Kedua, menguatnya pluralisme hukum yang melibatkan penerapan beberapa sistem hukum yang bertentangan dengan keberadaan Pancasila, membuatnya lebih diterima. Yang ketiga, Pancasila hanya berfungsi sebagai simbol hukum yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara undang-undang yang mengatur seperti keberadaan UU dan Perda yang bertentangan dengan Undang-Undang 1945.
Dengan demikian, Pancasila bukan hanya merupakan dasar semantik atau normatif untuk semua dasar hukum lainnya, tetapi juga diterapkan dalam sistem hukum nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.